Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan karya Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern. Kemarin kita sudah membaca tentang bagaimana pengantar Buya Hamka tentang tasawuf. Pada intinya tasawuf yang dikehendaki dalam penulisan ini yakni memperbaiki budi pekerti tercela menuju budi pekerti yang terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Sekarang masuk pada bagian 1. Pendapat tentang bahagia. Sebab timbulnya penyelidikan. 3 orang berkawan berjalan di sebuah kampung yang ramai, di mana berdiri rumah-rumah yang indah, tempat tinggal orang kaya, tuan-tuan, dan orang-orang yang bergaji besar. Ketika itu hari telah petang, matahari telah condong ke barat. Cahaya syafaq merah dari barat bergelut dengan cahaya listrik yang mulai menerangi jalan raya. Di antara pergelutan siang dan malam itu, beberapa orang duduk di muka pekarangan rumahnya bersama anak dan istrinya, sambil membaca surat kabar yang terbit petang, sambil istirahat selepas pulang dari pekerjaan. Di atas meja terletak beberapa mangkuk teh. Si ibu sedang menyulam. Anak-anak sedang bermain kejar-kejaran di hamparan rumput halaman rumah yang hijau. Alangkah bahagianya orang-orang yang tinggal di sini, kata salah seorang dari ketiga orang bertamasya itu. Lihatlah keindahan rumahnya bertikam dengan keindahan pekarangannya. Kecukupan perkakasnya bergelut dengan kepuasan hatinya. Di dekat rumah kelihatan garasi mobilnya. Tentu mobil itu menurut model yang paling baru. Gajinya tentu mencukupi untuk belanja dari bulan ke bulan, malah lebih dari cukup. Seorang di antara ketiga yang bertamasya itu, demi mendengarkan perkataan kawannya itu, menjawab, "Ah, jangan engkau terpedaya oleh kulit lahir, karena dunia ini hanya komedi. Boleh jadi di balik keindahan perkakas, di balik senyuman dan tertawa itu, ada beberapa kepahitan yang mereka tanggungkan, yang tidak diketahui oleh banyak orang lain. Banyak orang yang tertawa sedang hatinya luka parah. Banyak orang yang tertipu melihat cahaya panas di waktu terik di tanah lapang luas, disangkanya cahaya itu air. Demi bila dia sampai ke sana hanya pasir belaka. Banyak sekali keadaan yang rahmat dipandang lahir, tetapi pada batinnya laknat." Hanya sekian perkataan yang menjawab. Kalau begitu, apakah arti bahagia itu dan di manakah batasnya? Seorang mengatakan, bahagia itu didapat oleh orang yang mempunyai kekayaan cukup. Karena jika ada kekayaan, segala yang dimaksud tentu tercapai. Orang kaya di mana dia tinggal, perkataannya didengar orang. Salah-salah sedikit dimaafkan orang saja. Uang laksana madu lebah. Segala macam semut dan kumbang datang menghirup manisannya. Sengsara ada pada kemiskinan.
Meskipun benar perkataan yang keluar dari bibir, kebenaran itu tidak akan tegak karena tidak bertulang punggung. Tulang punggung ialah harta. Di dalam satu perhelatan atau pesta, maka sultan-sultan dan baginda-baginda didudukkan orang di depan rumah. Sedang si miskin harus di muka jenjang saja. Ini perkataan yang pertama tentang cerita-cerita beberapa mereka yang mengatakan bahwa bahagia yang pertama ini adalah orang yang memiliki kekayaan hidup. Kemudian yang lain mengatakan bahwa kemuliaan dan bahagia itu pada nama yang masyhur dan sebutan yang harum, mentereng, dijadikan orang buah bibir, dipuji ke tengah dan ke tepi. Itulah bahagia. Katanya yang lebih berharga daripada harta benda. Karena kekayaan dunia tidaklah akan dibawa mati, tetapi nama baik tetap diingat orang. Buah pemikiran ini tidak mau putus-putus. Sebab itu timbullah keinginan hendak menyelidiki lebih jauh. Telah kita dengarkan bagaimana ukuran bahagia dan kaidah orang. Semua makhluk anak Adam ini rupanya ingin bahagia. Bukan saja mengetahui bahagia, tetapi mengecap bahagia. Ini kata kunci dari perkataan Buya Hamka, salah satunya. Semua makhluk anak Adam ini rupanya ingin bahagia. Bukan saja mengetahui bahagia, tetapi mengecap bahagia. Seorang tadi mengatakan bahagia itu lantaran banyak harta, sebagaimana penjelasan yang di awal. Tahukah apa sebab dia berkata begitu? Perkataannya itu rupanya timbul lantaran putus asa. Agaknya kerap kali langkahnya tertarung sebab dia miskin. Kerap maksudnya tak berhasil sebab dia fakir. Lalu diputuskannya saja bahwa bahagia itu pada uang. Tidak lain, pada uang. Barangkali juga sudah pernah pemikirannya tidak diterima orang padahal benar. Hanya karena dia tidak punya uang. Tidak kaya, lalu orang lengahkan saja. Jadi kaidahnya itu adalah dari hati yang kecewa. Jadi pendapat pertama ini menurut Buya Hamka, orang yang mengatakan bahagia itu melalui harta bisa jadi karena orang tersebut berasal dari orang yang miskin, sehingga dia mendapatkan perlakuan yang berbeda. Sementara saudara-saudarinya barangkali ada yang secara harta lebih darinya, dan dia mendapatkan penghormatan dan kebahagiaan. Sehingga orang yang pertama ini mengatakan bahwa bahagia itu didapat oleh orang yang mempunyai kekayaan yang cukup. Seorang lagi dilihatnya ada beberapa pemimpin dan penganjur suatu paham, seperti Hitler, Mussolini, yang dihormati oleh rakyat Jerman dan Italia setinggi langit. Lalu disangkanya bahwa kedua orang diktator itu bahagia. Kalau kita perturutkan, bahagia itu mempunyai kaidah sebanyak orang, sebanyak penderitaan, sebanyak pengalaman, sebanyak kekecewaan. Alhasil, orang fakir mengatakan bahagia pada kekayaan. Orang sakit mengatakan bahagia pada kesehatan. Orang yang telah terjerumus ke lembah dosa mengatakan bahwa terhenti dari dosa itulah kebahagiaan. Seorang yang rindu atau bercinta mengatakan hasil maksudnya itulah bahagia. Seorang penganjur rakyat berpendapat
bahwa kemerdekaan dan kecerdasan umat bangsa yang dipimpinnya itulah bahagia. Seorang perawan dusun bernama Asma binti Bahdal yang dikawini oleh Muawiyah bin Abi Sufyan berkeyakinan bahwa bahagia itu adalah kembali ke dusunnya, di dalam pondoknya yang buruk, walaupun sekarang diam dalam istana yang indah. Seorang pengarang syair merasa bahagia jika syairnya jadi hafalan orang. Seorang jurnalis merasa bahagia jika surat kabarnya dan timbangan redaksinya dipahami orang. Kita akan bertambah bingung memikirkan hal ini. Di manakah sebenarnya bahagia itu? Sebab itu, kita cari buku-buku yang kita rasa penting. Karangan orang-orang tinggi filsafat, tasawuf, dan pengalamannya. Adakah tersimpan di sana bahagia itu? Buku-buku itu terkumpul. Kita kumpulkan keterangannya menjadi satu, kita susunkan menjadi suatu karangan untuk menjadi suluh penuntut bahagia. Tetapi belum lagi bahagia. Maka adalah kebahagiaan yang kita cari itu terlalu tinggi. Kita semuanya hanya mengumpulkan pendapat orang lain. Karena demikianlah kita ini di dalam hidup. Kadang-kadang pendapat mereka itu belum pernah dirasakannya. Hanya di angan-angannya saja. Begitulah agaknya. Kadang-kadang pula terasa dirasakannya. Tetapi tak sanggup dia melukiskan dengan puas. Karena tidak mudah lagi manusia itu menerangkan segala kelezatan yang dirasakannya. Akan tetapi dengan membaca pendapat-pendapat cerdik pandai itu, moga-moga terobatlah hati kita. Timbul keinginan menuju ke sana dan tercapai oleh kita bahagia. Walaupun tidak seluruhnya, sebagian pun cukuplah. Ini prolog Buya Hamka tentang bahagia, bahwa ukuran bahagia itu masing-masing kita memiliki pendapat. Sebagaimana yang disampaikan Buya Hamka, bisa jadi orang fakir mengatakan bahagia pada kekayaan. Orang sakit mengatakan bahagia pada kesehatan. Orang yang telah terjerumus ke lembah dosa mengatakan bahwa terhenti dari dosa itulah kebahagiaan. Dari sini Buya Hamka akan mengajak kita untuk memahami lebih dalam tentang konsep bahagia. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan dalam keadaan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.